Halo semuanya, perkenalkan, saya Benedikta Stefani Chandra, NIM 39, Prodi Kimia Fakultas MIPA Universitas Udayana. Di sini, saya akan memaparkan laporan praktikum Kimia Lingkungan 1 dengan judul Penentuan Timbal dalam Air dan Sedimen. Adapun tujuan dari praktikum ini, yaitu yang pertama, mengetahui kadar Pb rata-rata dalam sampel air. Yang kedua, mengetahui kadar Pb rata-rata dalam sampel sedimen. Dan yang ketiga, mengetahui prinsip kerja spektrofotometer serapan atom. Selanjutnya adalah dasar teori. Timbal merupakan salah satu unsur golongan 4A yang merupakan unsur logam berwarna abu-abu kebiruan, mempunyai kerapatan yang tinggi, larut dalam HNO3 pekat, sedikit larut dalam HCl dan H2SO4 encer pada suhu kamar. Kelarutan timbal cukup rendah, sehingga kadar timbal di dalam air relatif sedikit. Timbal yang masuk ke dalam perairan adalah sebagai dampak dari aktivitas kehidupan manusia, di antaranya adalah air buangan dari industri yang berkaitan dengan timbal. Buangan-buangan tersebut akan mengalir pada jalur-jalur perairan sehingga menyebabkan pencemaran. Untuk mengetahui kadar timbal dalam air, kita dapat menggunakan salah satu metode, yaitu dengan spektrofotometer serapan atom. Spektrofotometer serapan atom adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Metode SSA berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Metode ini memiliki kepekaan yang tinggi karena dapat mengukur kadar logam hingga konsentrasi yang sangat kecil. Selain itu, metode ini juga memiliki selektivitas yang tinggi. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, penentuan Pb dalam air. Ambil sampel air sebanyak 20-50 ml, tambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Buat larutan blanko dengan mengganti sampel air dengan air suling dan perlakukan sama dengan sampel air. Selanjutnya, timbang 0,0160 gram Pb nitrat, larutkan dalam asam nitrat 1% sampai volume 100 ml, sehingga diperoleh konsentrasi Pb 100 mg per liter. Kemudian, siapkan 3 buah labu ukur 100 ml, isi masing-masing dengan 1 ml, 2 ml, dan 4 ml larutan standar Pb 100 mg per liter. Encerkan masing-masing labu yang sudah berisi larutan standar sampai tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi Pb 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Selanjutnya, ukur absorbansi larutan-larutan di atas pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Yang kedua, penentuan Pb dalam sedimen. 1 gram sampel dilarutkan dengan 10 ml reverse aqua regia. Selanjutnya, campuran didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Lalu, dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit, kemudian disaring. Selanjutnya, filtrat yang dihasilkan diencerkan dengan air suling hingga 50 ml, kemudian sampel diukur absorbansinya. Berikut adalah data absorbansi larutan standar dan sampel. Selanjutnya adalah perhitungan. Dari data absorbansi yang didapat, maka dapat dibuat kurva kalibrasi larutan standar Pb seperti pada gambar. Untuk menentukan kadar Pb dalam air dan sedimen, nilai absorbansi sampel air dan sedimen yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear seperti pada layar. Maka, diperoleh kadar Pb pada sampel air 1 sebesar 0,4827 mg per liter.
Dengan cara yang sama, diperoleh kadar Pb dalam sampel air 2 dan 3 secara berturut-turut yaitu 0,5009 mg per liter dan 0,4419 mg per liter. Dengan kadar Pb rata-rata yaitu 0,4751 mg per liter. Kemudian kadar Pb dalam sedimen 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu 2,6722 mg per liter, 2,6586 mg per liter, dan 2,7493 mg per liter. Selanjutnya, dihitung kandungan Pb dalam sedimen dengan satuan miligram per kilogram berat basah dengan cara seperti pada layar, sehingga diperoleh kadar Pb pada sedimen 1 sebesar 133,61 mg per kilogram. Dengan cara yang sama, maka diperoleh kadar Pb pada sedimen 2 dan 3 secara berturut-turut yaitu 132,93 mg per kilogram dan 137,465 mg per kilogram, dengan kadar Pb rata-rata sebesar 134,4668 mg per kilogram. Selanjutnya adalah pembahasan. Dari hasil perhitungan, kadar Pb rata-rata dalam air yang didapat adalah 0,4751 mg per liter dan kadar Pb rata-rata dalam sedimen yaitu 134,4668 mg per kilogram. Menurut peraturan pemerintah, di mana kandungan timbal dalam air yang diperbolehkan yakni 0,1 mg per liter, maka sesuai dengan hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa kualitas air dalam sampel tergolong buruk karena sudah sangat tercemar dan melampaui batas yang ditetapkan. Pencemaran timbal pada perairan dapat terjadi secara alamiah seperti berasal dari pengikisan batuan mineral di sekitar perairan, partikel logam berat di udara yang terbawa saat hujan, serta dari aktivitas manusia itu sendiri, seperti aktivitas industri maupun buangan domestik yang berkaitan dengan penggunaan logam berat tersebut dalam kegiatan manusia dan secara sengaja maupun tidak sengaja terbuang ke lingkungan perairan. Sumber limbah tersebut seperti aktivitas rumah tangga dan usaha lokal cuci motor yang menghasilkan limbah domestik seperti buangan penggunaan sampo dan sabun, serta pembuangan limbah pertanian. Lingkungan perairan yang rusak dan tercemar akan menurunkan kualitas dari biota perairan serta menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perairan. Kesimpulan yang diambil dari praktikum ini yaitu yang pertama, Pb rata-rata dalam sampel air yang didapatkan pada praktikum ini sebesar 0,4751 mg per liter. Yang kedua, Pb rata-rata dalam sampel sedimen yang didapatkan pada praktikum ini sebesar 134,4668 mg per kilogram. Dan yang ketiga, prinsip kerja dari spektrofotometer serapan atom yaitu atom-atom bebas dari suatu unsur akan menyerap energi radiasi yang bersumber dari lampu katode dengan panjang gelombang tertentu. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk menyusun laporan ini. Sekian pemaparan laporan praktikum penentuan timbal dalam air dan sedimen. Terima kasih.